Ya, dalam undang-undang pilkada itu maupun undang-undang pemilu kan memang diwajibkan ya, aparatur negara baik TNI Polri termasuk aparatur sipil negara itu netral. Netral artinya ya tidak boleh mendukung salah satu calon karena memang dia kan birokrasi kan. Dalam kenyataannya memang kesulitannya dalam praktek ya. Dalam praktek di lapangan, posisi ASN ini memang terkondisikan oleh keadaan. Iya. Karena praktek dari pemilu-pemilu, birokrasi yang netral justru dijadikan musuh oleh calon terpilih. Betul. Ketika Anda netral, calon terpilih itu anggap Anda musuh karena dianggap tidak bekerja untuk dia. Nah, justru pegawai negeri sipil yang tidak netral, yang nyata-nyata memberikan dukungan pada salah satu pasangan calon dan kebetulan calon itu terpilih, dia akan mendapatkan sejumlah privilege, apakah kenaikan karir, serta merta moncer langsung dia punya karir, serta merta tanpa mempertimbangkan lagi latar belakang pendidikan, kompetensi dan seterusnya. Jadi serta merta nasibnya berubah orang-orang yang terlibat, pegawai negeri yang terlibat jadi tim sukses salah satu pasangan calon yang kebetulan terpilih. Jadi hari ini di daerah ini ketika kita anjurkan atau menyampaikan bahwa undang-undang menyatakan pegawai negeri harus netral, pegawai itu hanya tersenyum, Pak. Iya. Dan faktanya memang tadi itu hasil temuannya Bawaslu, 70% pelanggaran itu justru dilakukan ASN. Mengapa ini terus berulang dari pemilu pilkada ke pilkada? Kenapa terus berulang? Berarti ada sebuah situasi yang memaksa keadaan tersebut terus berulang. Yang tadi itu jawabannya sederhana sekali. Mereka kan ingin survive. Shortcut ya. Mereka ingin survive. Ya, mereka kan manusia yang ingin survive. Karena faktanya menunjukkan bahwa begitu habis pilkada dia netral atau tidak mendukung salah calon serta merta juga dicopot. Ya. Dan itu sudah terjadi dari pemilu. Dan yang dicopot itu melakukan gugatan melalui PT UN, melakukan KSN, tidak ada yang bisa menolak. Terlalu banyak contoh untuk itu. Nah sekarang apakah keadaan ini harus kita biarkan dan hanya kita berhenti menyalahkan pegawai negeri yang tidak netral? Ataukah kita mencari akar persoalannya? Nah akar persoalannya kan adalah si pasangan calon ini gitu. Cara mudahnya mendapat dukungan itu adalah salah satunya adalah menggerakkan birokrasi. Karena biasanya birokrasi ini juga punya pengaruh di masyarakat. Dia kan punya keluarga. Betul. Kemudian karena dia orang kampung, biasanya dia adalah orang-orang terpandang di kampungnya. Kebetulan dia guru, kebetulan dia camat, kebetulan dia lurah, kepala desa, dan seterusnya. Dia orang-orang yang punya pengikut di kampungnya. Nah, penegakan hukumnya mestinya yang harus kita perkuat adalah pasangan calon gitu yang secara sistemik dan nyata begitu melakukan pengkondisian, penggalangan birokrasi untuk mobilisasi itu mestinya harus bisa kita kenakan diskualifikasi. Gitu. Diskualifikasi mestinya bisa kita kenakan hukum itu. Gitu. Kan TSM kan ya, terstruktur, sistemik dan masif. Nah gitu. Kalau dia menggerakkan birokrasi terstruktur, sistemik dan masif, mestinya bisa diskualifikasi. Nah, cuma memang lagi-lagi penegakan hukumnya ini di Bawaslu. Nah, pemerintah dalam hal ini Kementerian Negeri, Kemenpan dan yang lain gitu, hanya menindaklanjuti hasil temuan dari Bawaslu dalam hal ini Gakumdu Pak ya? Iya, ya penegakan hukum terpadu itu yang ada unsur Bawaslunya, kejaksaan dan polisi.
Nah, dalam hal tidak ada ya nggak bisa juga diapa-apain. Karena seorang ASN dinyatakan terlibat nyata melakukan pelanggaran aturan kepemiluan, itu harus melalui proses di Gakumdu. Asas Gakumdu itulah yang ditindaklanjuti oleh kementerian lembaga terkait termasuk pemerintah daerah. Dalam hal ini termasuk di Kementerian Dalam Negeri gitu. Nah, masalahnya pada tingkat teknis begini. Dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang disebut pejabat pembina kepegawaian adalah kepala daerah. Pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian adalah sekretaris daerah provinsi. Bagaimana kalau petahana yang maju? Tidak netralnya itu mendukung petahana. Iya. Nah, kalau dinyatakan dia tidak netral, yang mengeksekusi kebijakannya siapa? Kalau si petahana terpilih, dieksekusi nggak? Kemungkinan tidak dieksekusi. Iya. Kemungkinannya nggak dieksekusi. Begitu. Betul. Nah, karena yang bisa memberhentikan pegawai itu kan adalah pejabat pembina kepegawaian. Kalau dia pegawai kabupaten kota, berarti bupati atau wali kota. Kalau dia pegawai kantor pegawai provinsi, berarti Sekda, gubernur atau sekda. Atau gubernurnya. Oh, gubernurnya. Nah, bagaimana kalau yang maju si petahana, gubernur atau bupati wali kota? Dia tidak netralnya mendukungnya si petahana. Yang memecat juga kan, kalau dia terpilih, apa kalau dieksekusi? Iya. Ini maka ini simbiosis mutualisme. Ini. Maka dalam praktek mereka itu berani saja melakukannya, ada aturannya begitu, mereka berani melakukan. Maka tadi itu tawaran saya gitu. Kira-kira kalau kita menegakkan hukum gitu, kan belum pernah ada kita lakukan. Belum pernah kita lakukan diskualifikasi seorang pasangan calon gitu, kita diskualifikasi, kita anggap melakukan TSM karena secara nyata terbukti melakukan mobilisasi aparatur sipil negara. Jadi jangan aparatnya saja yang kita hukum gitu, karena dia sebenarnya pada kondisi yang memang tidak punya bargaining. Kondisi lemah. Iya, gitu. harus ikut atasan. Subordinasi dari iya, sebuah subordinasi. sistem besar itu. Betul. Subordinasi. Justru mastermind-nya nih, pelaku utamanya, otaknya ini yang harus iya. yang dihukum kalau menurut saya. Jadi harapan kita kepada keberanian Bawaslu ya. Iya, adanya penyelenggara pemilu berani menindak pasangan calon yang nyata-nyata terbukti melakukan pengkondisian aparatur sipil negara, baik petahana maupun bukan petahana. Yang bukan petahana juga melakukan hal yang sama. Iya. Jadi cara menggarapnya begini biasanya. Kalau si petahana menggarap pejabat staf yang dia gunakan pada masa dia menjabat, si kompetitor menggarap pegawai-pegawai yang tidak mendapatkan promosi misalnya pada saat itu, mereka benturkan itu. Iya. Kalau ini yang naik, maka ini dijanji-janjikan jabatan-jabatan. Nah, yang lain otomatis dinonjolkan begitu. Yang ada kan aturannya kan hanya tidak boleh melakukan mutasi 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon. Dan tidak boleh melakukan mutasi paling minimal 6 bulan setelah dilantik. Misalnya kalau dia dilantik hari ini bulan 4, berarti tambah 6, berarti bulan 10 yang akan datang baru bisa dilakukan mutasi. Ya akan ditunda dalam 10. Itu kan hanya menunda eksekusi saja. Iya. Itu tidak menyelesaikan. Hanya menunda eksekusinya. Pada akhirnya semua pejabat-pejabat yang tidak mendukung dia akan dinonjolkan secara perlahan dan pasti akan dinonjolkan. Dan kasihan nasib birokrasi. Nasib birokrasi. Nah, di satu sisi kita hendak menghadirkan pemimpin lokal yang kuat, tapi subsistem pemerintah yang lain disebut birokrasi rusak. Nah, padahal sama pentingnya hadirnya
pemimpin baru. dan mesin birokrasi yang profesional. Gitu. Itu kuncinya emang. Iya kan? Betul. Karena ini dua hal ini kan harus sinergi nih. Mesin birokrasi yang profesional didukung oleh pemimpin yang amanah, yang kuat. Kalau pemimpinnya amanah tapi birokrasinya tidak profesional, ya nggak ada gunanya. Kita malaikat pun jadi kepala daerah kalau nggak didukung oleh birokrasi yang profesional juga nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Jadi memperbaiki sistem ini memang harus integral. Jadi kita membenahi pada bagian subsistem yang lain. Subsistem yang lain juga bukan berarti lalu jadi rusak. Nah, maka itu pikiran-pikiran yang kita maksud. Prinsip sebenarnya kan aturannya sudah ada. Tinggal ditegakkan saja aturan itu. Betul. Nah, coba aja kalau kita tunggu aja ada suatu daerah. Dan itu penting buat dan itu penting. efek jerah yang lain Efek untuk jerah catatan. Iya, buat pemerintah. Buat Sekaligus pemerintah tegas. demokrasi juga. Pembelajaran demokrasi. Demokrasi juga bagi para kandidat gitu. Yang ini. Jadi di samping soal politik uang, politik sara, politisasi birokrasi. Iya. Itu Judulnya ada nama politisasi birokrasi. Jadi ini yang persoalan klasik itu ya. iya, Tiap pilkada. politisasi birokrasi itulah justru yang merusak sistem pemilu ini. Rusak demokrasi juga. Ya, jadi sistem pemilu begitu hebat, tapi karena ada proses politisasi birokrasi yang sedemikian hebat, ya justru merusak sistem yang besar ini. Saya kira itu poinnya. Baik, terima kasih Pak.